Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo dalam program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Prada Suratuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk edisi hari ini dari Jumat 18 Desember 2020, kita akan awali dengan mengupdate kabar dari Sidoarjo. Ada Karina Putri dari Suara Sidoarjo mengabarkan perhatian Pemkab Sidoarjo kepada 502 penyintas COVID-19 membantu pulihkan psikologisnya. Selengkapnya bersama Karin, silakan. Ya baik Tika, terima kasih dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali memberikan bantuan sosial pada Kamis 17 Desember 2020. Bila Senin lalu bantuan diberikan untuk korban PHK, kali ini bantuan sosial ditujukan untuk penyintas COVID-19. Bantuan sosial kepada 502 penyintas COVID-19 merupakan bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan merangkul mereka sekaligus membantu memulihkan psikologisnya untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi khawatir sebab mereka para penyintas sudah sembuh total dari COVID-19. Bantuan sosial tersebut secara simbolis diberikan oleh Budiono, PJ Bupati Sidoarjo, kepada salah satu penyintas di Pendopo Delta Wibawa. Budiono juga meminta agar masyarakat tidak menjauhi para penyintas, melainkan justru diberi simpati sebab selama berhari-hari mereka tidak bisa bekerja dan merasa stres di rumah sakit. Besaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk para penyintas adalah sebesar Rp75.000 per hari yang dikalikan selama 10 hari. Sehingga total yang diterima sebanyak Rp750.000 per orang. Dan jumlah penyintas yang mendapat bantuan adalah sebanyak 502 orang. Di sisi lain, Tirto Adi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mengatakan, untuk teknis distribusian bantuan, pihaknya akan turun langsung ke kelurahan-kelurahan, bekerja sama dengan kelurahan setempat untuk memberikan bantuan langsung kepada penerima. Dan bila memungkinkan, petugas akan datang ke rumah penerima dengan didampingi oleh petugas kelurahan. Bantuan kali ini memang diberikan hanya untuk 502 penyintas, namun ke depan bantuan serupa akan diberikan kepada seluruh penyintas COVID-19 yang ada di Kabupaten Sidoarjo, hingga semua penyintas bisa mendapatkannya. Demikian saya Karina Putri, Suara Sidoarjo, melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Karin dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Holik Maulidi dari Ralita FM Pamekasan. Bertambah 17 dan sembuh 5 orang COVID-19 di Pamekasan. Selengkapnya bersama Holik, silakan. Baik Atika, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan masih terus bertambah. Per 17 Desember 2020, bertambah 17 orang positif dan 5 orang dikonfirmasi sembuh COVID-19, sehingga total orang sedang diisolasi sebanyak 142 orang. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan menjelaskan, 17 orang positif baru di Kabupaten Pamekasan, 7 orang berasal dari Kecamatan Pamekasan. 4 laki-laki dan 3 perempuan, masing-masing berinisial A berusia 32 tahun, inisial D usia 32 tahun, inisial R usia 44 tahun, inisial S usia 58 tahun, inisial Y 34 tahun, inisial Y 29 tahun, dan balita inisial I usia 2 tahun. Selanjutnya 5 orang berasal dari Kecamatan Pedemau, diantaranya 4 orang, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Berinisial M usia 41 tahun, inisial W 50 tahun, inisial M 39 tahun, inisial S 52 tahun, dan bayi berinisial A masih berusia 5 bulan. Kemudian 5 orang lagi, berinisial M 49 tahun laki-laki asal Kecamatan Telanakan, inisial S 38 tahun perempuan asal Kecamatan Pakong, inisial A 46 tahun laki-laki asal Kecamatan Propo, inisial S 47 tahun perempuan asal Kecamatan Propo, dan inisial N 34 tahun perempuan asal Kecamatan Larangan. Sigit menambahkan, 5 warga Pamekasan yang dikonfirmasi sembuh dari positif COVID-19, 3 orang berasal dari Kecamatan Pedemau, ketiganya berjenis kelamin perempuan, berinisial E 56 tahun,
inisial L 58 tahun, inisial M 18 tahun. Kemudian inisial M 45 tahun laki-laki asal Kecamatan Galis dan inisial M 48 tahun laki-laki asal Kecamatan Larangan. Sebagai informasi, berdasarkan peta sebaran Kabupaten Pamekasan, jumlah suspek COVID-19 sebanyak 1.065 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan 57 orang, selesai pengawasan 937 orang, dan meninggal dunia 71 orang. Sedangkan dari sebanyak 585 orang positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, pasien sembuh menjadi 395 orang, dan 48 orang lainnya meninggal dunia. Demikian laporan dari Holik Maulidi Realita FM mengabarkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Ya, terima kasih Holik Maulidi dari Realita FM Pamekasan. Dan sahabat, kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Jumlah kematian pasien COVID-19 di Kabupaten Blitar cukup tinggi. Selengkapnya bersama Risma, silakan. Ya baik, demikian disampaikan Kasih Surveillance dan Imunisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Endro Pramono, yang mengatakan bahwa menjelang akhir tahun 2020, permasalahan COVID-19 belum berakhir, karena setiap hari kasus baru maupun pasien positif yang meninggal di Kabupaten Blitar masih tetap ada. Ia menjelaskan sejauh ini angka kematian pasien positif COVID-19 sudah mencapai 98 orang dari jumlah kumulatif sebanyak 1.274 orang, atau jika diprosentase ada 7,7%. Kasus itu masuk kategori sangat tinggi karena dari 100 orang penderita positif ada 7-8 orang yang meninggal dunia. Seharusnya hanya 2-3 orang yang meninggal. Menurutnya hasil data masuk penyebab kematian pasien yang terpapar COVID sebagian besar pada orang yang menderita komorbid atau mempunyai penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan juga jantung. Ia berharap masyarakat tetap waspada dan juga mematuhi anjuran protokol kesehatan. Sebagai informasi, update terakhir tim gugus tugas hingga kini jumlah kumulatif pasien positif mencapai 1.274 dengan rincian 1.156 orang dinyatakan sembuh, 11 orang diobservasi, 98 orang meninggal. Lalu ada 12 kecamatan yang masuk zona hijau, 4 wilayah masuk zona orange, dan 6 wilayah lainnya masuk berada di zona merah. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, baik, terima kasih Risma dari Persada FM Kabupaten Blitar. Dan sahabat Jawa Timur, ada Kevin Chandra dari Suara Gresik selanjutnya akan mengabarkan bahwa cegah klaster baru di akhir tahun Polres Gresik adakan rapat koordinasi. Kevin, silakan. Polres Gresik terus melakukan persiapan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda dan sejumlah pihak lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi melonjaknya COVID-19 akibat pelanggaran protokol kesehatan. Rapat dipimpin langsung oleh Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto di Gedung Mandala Bakti Praja Pemkab Gresik. Arif Fitrianto selaku Kapolres Gresik mengatakan dalam pelaksanaannya Operasi Lilin Semeru tahun 2020 mempunyai 3 target, yaitu perayaan Natal yang aman, perayaan pergantian tahun baru, dan agenda akhir tahun menjelang libur nasional agar bisa berjalan aman dan kondusif. Arif menambahkan rapat koordinasi digelar untuk mengantisipasi adanya klaster baru penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Gresik. Harapannya sinergitas TNI dan Polri serta instansi terkait bisa terus dilakukan dalam mendukung Kamtibmas di wilayah Gresik. Polres Gresik akan menempatkan anggotanya di beberapa titik-titik keramaian seperti di wilayah Manyar, Winginanom, Didorejo, dan kawasan Gresik Kota. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News. Baik, terima kasih Kevin. Dan sahabat, ada Amanda dari Suara Madiun terakhir yang akan mengabarkan bahwa Daops 7 Madiun tunggu kebijakan pemerintah pusat terkait rapid test antigen. Amanda, silakan. Sahabat Jatim News Today, sejumlah daerah di Indonesia memberlakukan kebijakan baru per 18 Desember 2020, yakni wajib menyertakan surat keterangan rapid test antigen bagi pengunjung yang keluar masuk di wilayahnya seperti di DKI Jakarta dan Bali. Meski begitu, hingga saat ini PT KAI Persero belum menerima surat resmi keputusan tersebut, sehingga perjalanan kereta api masih mengacu pada peraturan sebelumnya, yakni SE Kemenhub nomor 14 tahun 2020 dan SE Dirjen Perhubungan Darat nomor 9 tahun 2020. Peraturan tersebut menjelaskan masyarakat yang akan menggunakan kereta api jarak jauh diharuskan menunjukkan surat bebas COVID-19 melalui tes PCR maupun rapid test antibody yang berlaku 14 hari sejak diterbitkan.
atau surat bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas di daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR atau rapid test antibody. Manajer Humas PT KAI Daob 7 Madiun, Iksvan Hendri Wintoko mengatakan terkait kebijakan rapid test antigen, hingga saat ini PT KAI masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Meski demikian, PT KAI sebagai operator moda transportasi kereta api selalu patuh terhadap aturan dengan menerapkan protokol kesehatan baik di dalam stasiun maupun selama perjalanan kereta api, yakni dengan menyediakan wastafel dan hand sanitizer, penyemprotan cairan disinfektan, memberikan jarak kursi pada ruang tunggu, dan membatasi penjualan tiket hanya 70% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia. Tak hanya itu, selama perjalanan para penumpang wajib mengenakan masker dan face shield, serta menggunakan baju lengan panjang. Penumpang juga wajib dalam kondisi sehat dan tidak memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius. Sebagai informasi sahabat, total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Madiun saat ini berjumlah 283 orang, dengan 231 orang diantaranya telah sembuh, 26 orang masih dalam perawatan, 8 orang isolasi mandiri, dan 18 orang meninggal dunia. Saya Amanda, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat, informasi yang disampaikan oleh Amanda dari Suara Madiun sebagai informasi terakhir yang bisa saya updatekan untuk Anda di program Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 untuk edisi hari ini. Dan Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawo Pati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Siang ini waktunya saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Saya pamit dulu undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.